Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih arsalahu linnas kaffatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang saya muliakan, yarhamukumullah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kaum muslimin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan hilal atau namanya awal bulan, beliau selalu berdoa sebagaimana diriwayatkan hadis oleh Imam Tirmizi. Lebih-lebih lagi pada saat Ramadan. Sebab Ramadan adalah bulan mulia, bulan bersyukur, bulan berzikir, dan juga bulan untuk mencetak ketabahan dan kesabaran. Kehadiran Ramadan, Rasul sangat menyambut dengan doa yang berbunyi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rusdin wa khair. Ya Allah, datangkanlah bulan baru ini kepada kami dengan membawa keamanan, menambah keimanan, membawa keselamatan, dan juga menguatkan keislaman. Wahai bulan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Semoga kehadiranmu membawakan petunjuk dan juga membawa kebaikan. Kaum muslimin yang mulia, hari ini alhamdulillah masih dengan izin Allah kita sudah sampai pada 9 Ramadan. Tanpa kita begitu terasa, hampir sudah sepertiga kita melakukan ibadah Ramadan ini. Perlu kita sambut Ramadan ini dengan rasa senang hati, ridho kepada Tuhan atas kehadiran Ramadan bagi umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan membakar dosa. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat berkah. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan umat Muhammad. Kesempatan benar bagi kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan sekarang ini. Kenapa kita harus menghormatinya? Kenapa kita harus mengambil kesempatan besar dalam Ramadan ini? Karena di dalam Ramadan, Nabi selalu menjanjikan bulan yang dilipat gandakan kebajikan. Oleh karena itu, tidak boleh kita sia-siakan Ramadan ini. Betapapun kesulitan, betapapun keuntungan, kesempatan Ramadan harus kita pikul bersama. Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat,
Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Dengan ayat ini ulama menafsirkan, kita dilahirkan hanya untuk menyembah Tuhan. Kita dilahirkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kesempatan mengabdi ada pada kita tidak lama. Dalam sabda Nabi memberikan keterangan, A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Galibnya umatku punya umur antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum ma yajuz bi. Sedikit sekali yang melampaui umur batas itu. Kita juga membuktikan berapa umur rata-rata orang meninggal zaman ini. Kalau umat dulu ada yang 1000, 900, 800, 700, 600 tahun, 500, 400, 300, 200. Tapi zaman kita adalah kemungkinan kita mendengar berita lewat televisi, media sosial, ada yang berumur 105 tahun, 114 tahun. Patut Nabi mengatakan, sedikit sekali yang melampaui 70 itu. Mungkinlah ada di antara kita, masyarakat yang kita lihat, ada umur 90, 80. Tapi begitu banyak 60 tahun meninggal. 50 sudah meninggal. Belum sempat pensiun sudah meninggal. 40, 30, 20. Bahkan 10 tahun. Satu tahun bisa meninggal dunia. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang ketetapan Allah. Ila ajalim musamma. Kehidupan kamu kepada waktu yang sudah ditetapkan. Dalam sabda Nabi dalam hadis Muslim dijelaskan, saat kita di perut ibu, malaikat disuruh Tuhan datang untuk mencatat. Setelah ruh dimasukkan ke dalam lewat ubun-ubun. Catat rezekinya. Catat ajalnya. Catat jumlah perbuatan yang dia lakukan. Dan catat ini orang jahat atau orang baik. 4 ini sudah masyhur dalam sabda Nabi yang dirawikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau memang umur kita terbatas, kenapa kita sia-siakan umur yang ada? Dalam surah Ad-Duha dijelaskan Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu Muhammad daripada dunia yang sekarang ini. Oleh karena itu kaum muslimin, jamaah Jumat yang saya muliakan, marilah kita mengetuk hati nurani kita masing-masing bahwa kita adalah manusia yang dicipta oleh Allah dan pasti meninggal dunia. Oleh karena itu yang harus kita ucapkan adalah beramallah. Al-Ghazali dalam kalimat yang singkat dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, dia mengatakan, malam ta'man lam tajidil ajar. Bila engkau tidak beramal, engkau tidak berhak mendapat pahala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang mulia, hidup di dunia sebentar. Syed Sabiq dalam kitab beliau Aqidah Islamiyah, beliau menulis dalam bukunya, manusia pasti bertempat tinggal dan dia akan melalui 4 tahapan kehidupan. 3 sementara dan 1 yang tetap dan kekal. Tempat yang sementara adalah perut ibu masing-masing. Kita maklum bahwa kita semua dalam perut ibu. Di sana kita diukir oleh Allah
bentuk besar kita, keadaan fisik kita, masuk kelompok besar, atau orang yang gemuk, kurus, dan lain sebagainya. Manusia yang dilahirkan punya mata, hidung, kaki, dan tangan. Di sana sudah dicetak. Ternyata manusia yang lahir bermacam-macam. Dalam kandungan ibu kita 9 bulan. Lalu lahir. Kata Said Sabiq, itu tempat sementara yang pertama. Tempat kedua, dunia. Di dunia Nabi sudah memberikan gambaran antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melampauinya. Kalau kita bisa melampaui itu, masih ada kesempatan beramal. Tapi kalau tidak sempat, maka sedikit sekali waktu yang dia diberi kesempatan beramal. Kalau waktu yang singkat tidak dipergunakan untuk menyembah Tuhan, dia pasti menyesal di belakang hari. Tempat ketiga kata Nabi yang disampaikan oleh Said Sabiq, kubur, alam barzah. Alam barzah lebih lama ketimbang dunia. Dunia lebih lama ketimbang di perut ibu. Kita sekarang ini berada dalam dunia. Pasti hidup kita senang atau menderita. Hidup kita susah di dunia atau sedang-sedang. Pasti sama-sama mati. Bertemu di kubur dan di alam barzah itu juga sangat lama. Kita maklumi Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia, sudah berapa ribu tahun berada di alam barzah. Nabi kita sendiri juga sekarang ini sudah 1434 tahun di alam barzah. Dan kita pasti menyusul. Itu semua 3 tempat, kata Said Sabiq, tempat sementara. Yang kekal adalah akhirat. Di akhirat, dari penjelasan firman Allah dan sabda Nabi, ada 2 tempat yang pasti. Yang pertama surga dan yang kedua adalah neraka. Kita bisa menggambar diri. Kalau kita dalam kehidupan ini termasuk orang yang baik, besar harapan tempat kita surga. Tapi kalau tempat keadaan kehidupan kita manusia tercatat orang yang buruk, na'udzubillah, kita sangat disangsikan tempat kita bisa ditaruh Tuhan di dalam neraka. Yang jelas ulama mengatakan orang kafir memang sudah disiapkan tempat mereka neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kaum muslimin yang terhormat, mari kita manfaatkan Ramadan ini sekarang. Ramadan ini bagi kita sangat membahagiakan. Walaupun menderita sementara. Menanggung puasa kurang lebih 13,5 jam. Tidak makan, tidak minum. Dan menjaga seluruh fisik anggota untuk tidak macam-macam. Sampai tenggelamnya matahari. Inilah kaum muslimin yang terhormat. Kita setiap harinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhir surah Al-Baqarah 183, Allah berfirman, la'allakum tattaqun, semoga kamu termasuk orang yang takwa. Kaum muslimin yang mulia, marilah kita kejar, larilah kita ke depan untuk memburu daftar orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi manusia yang muttaqin. Lebih-lebih ke ujung, insya Allah sudah pasti menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Lailatul Qadar didatangkan setiap tahun. Dan biasanya sekitar 10 hari yang ganjil terakhirnya bulan Ramadan. Nabi mengatakan, taharrau Lailatul Qadar fil witri ashril awakhir min Ramadan. Tunggu kalianlah Lailatul Qadar itu di Ramadan
pada malam ganjil dari 10 bulan Ramadan. Ulama banyak pendapat mengatakan ada sekitar 45 banyak pendapat kapan waktu Lailatul Qadar itu akan datang. Imam Syafi'i biasanya mengatakan biasanya jatuh 21 atau 23. Tapi Ibnu Abbas mengatakan dia akan jatuh 27. Beliau berdalil, lihatlah surah Al-Qadar. Kalimat qadar dalam surah itu 3 kali diucap Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 2. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Kata Ibnu Abbas, uraiannya 3 kali. Setiap kalimat Lailatul Qadar jumlah hurufnya 9. Maka Ibnu Abbas mengatakan 9 dikali 3 jumlahnya 27. Maka Ibnu Abbas mengatakan akan lebih sering datangnya Lailatul Qadar pada malam 27. Ubay bin Ka'ab, beliau sahabat Nabi sebagai sekretaris Al-Quran. Dia mengatakan, saya dapat menggambar rasa bahwa malam Qadar 27. Lalu dia berjumpa dengan Rasul, ya Rasulullah, kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Lalu Nabi mengatakan, sekarang. Maka Ubay bin Ka'ab melakukan ibadah full pada malam 27 Ramadan itu. Oleh karena itu kaum muslimin yang terhormat, yang perlu bersungguh-sungguhlah. Kenapa disembunyikan? Supaya nampak umat Muhammad masing-masing bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, selagi hidup, marilah beramal dengan penuh kesungguhan. Semoga kita menjadi orang yang muttaqin. Akhirnya meninggal husnul khatimah di mahsyar, masuk syurga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Warhamhuma kama rabbani. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa imtithalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa tasallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa haddar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulik wa malaikatikal muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anna wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirki wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin
وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون